Shalom jemaat terkasih, kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan sukacita, kesehatan, dan hari yang baru yang boleh Tuhan sediakan. Bapa yang baik, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa menjadi penuntun langkah kaki kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Dengan tema, mendengar dan melakukan, itulah hal terpenting. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita kembali belajar dari 1 Samuel pasal 15 ini tentang bagaimana penolakan Tuhan terhadap Saul, khususnya sebagai raja. Hal ini berkaitan dengan ketidaktaatan Saul ketika berhubungan dengan orang Amalek. Pada saat itu, Tuhan memerintahkan Saul melalui Samuel untuk menumpas habis segalanya yang ada, bahkan orang-orang Amalek sekalipun. Akan tetapi, Saul menyimpan harta benda atau bahkan hewan-hewan yang menurutnya berharga. Itulah yang menyebabkan Tuhan menolak Saul menjadi raja. Mengapa? Karena seringkali kita sebagai orang percaya beranggapan atau kita seringkali memiliki niat yang baik menurut kita. Sama seperti Saul. Saul berpikir pada saat itu hal yang baik ketika dia menyimpan hal-hal yang berharga, bahkan lembu-lembu yang menurut dia tambun. Karena Saul berpikir mungkin lembu-lembu itu bisa dikorbankan di hadapan Tuhan. Itu menurut Saul, tapi tidak menurut Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan adalah Saul menumpas habis semuanya. Sama halnya dengan kita. Kita seringkali berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah hal yang baik yang mungkin Tuhan senangi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa apa yang telah Tuhan perintahkan, itulah sebenarnya inti dari segala sesuatunya. Sama seperti ketika Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama. Itulah yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah yang Tuhan inginkan. Tapi seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang menyakiti kita boleh kita doakan. Tapi seperti apa doanya? Itulah yang menjadi pergumulan kita, khususnya yang menjadi permasalahan kita pada saat ini. Sama seperti Saul yang mendengar namun dia tidak memperhatikan dengan baik.
apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga ketika ia melakukan hal tersebut, ia justru menyakiti hati Tuhan. Untuk itulah Samuel berkata kepada Saul, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ini juga menjadi pertanyaan kepada kita. Seberapa besar pun kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tetapi ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sama saja. Karena yang Tuhan inginkan, kita mendengar dan melakukan perintahnya. Untuk itu, ketika Tuhan menyuruh kita untuk memanggil, mengajarkan, bahkan memberitakan Injil kepada orang lain, itulah yang harusnya kita lakukan. Kita mungkin bisa berkata, Tuhan, aku belum punya waktu. Tapi Tuhan tidak inginkan alasan tersebut. Karena 24 jam yang Tuhan berikan, Tuhan mau dan Tuhan tahu kita punya waktu untuk mengabarkan Injil. Untuk itu, sama halnya seperti Saul. Ketika Tuhan mengatakan bahwa menumpas habis segalanya, tetapi Saul menyimpan sebagian. Mungkin menurut Saul itu baik, tapi tidak menurut Tuhan. Inilah yang bisa kita pelajari. Ketaatan itu adalah hal yang terpenting. Kita boleh mendengarkan, tetapi belum tentu kita bisa melakukan. Karena mendengarkan itu lebih mudah daripada melakukan. Oleh sebab itu, dikatakan kembali di sini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, dengarkan, simak, dan simpan dalam hati. Itulah yang terpenting. Karena apa? Hal itu jauh lebih baik daripada setiap korban yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan seluruh yang ada pada diri kita, maka seharusnya kita sudah mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan selanjutnya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kedegilan di sini juga berarti pada pemberontakan. Jemaat terkasih, seringkali tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang memberontak kepada Tuhan. Mengapa? Ketika misalnya Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh iri kepada orang lain. Mungkin secara kasat mata kita bisa mengatakan kita tidak iri. Tetapi siapa yang tahu hati kita? Untuk itu, waspadalah. Berjaga-jagalah khususnya hati kita, agar hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Karena ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat milik orang lain itu lebih bagus daripada kita. Kita akan mampu bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan yang terpenting, sesibuk apapun kita akan tetap memiliki waktu memberitakan kabar baik kepada orang lain. Karena itu yang menjadi perintah utama Tuhan bagi kita. Untuk itu, kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Seperti Saul,
yang mencoba melakukan hal yang baik menurut dirinya, tetapi ternyata tidak menurut Tuhan. Sama halnya kepada kita, marilah kita melakukan apa yang baik menurut Tuhan, bukan apa yang baik menurut kita. Marilah kita senantiasa menyendengkan telinga kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan lakukanlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan situasi kita, bukan sesuai dengan keinginan hati kita. Karena itulah hal yang terpenting. Mendengarkan dan melakukan itu hal terpenting buat Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu. Kami juga kembali mengucap syukur atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh mendengar dengan seksama, memperhatikan firman-Mu, bahkan melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap melakukan setiap perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Demikian Rema pada pagi hari ini, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.